Baik, kepada teman-teman semua, di sini Bunda akan memperkenalkan kepada teman-teman semua apa saja sih bumbu-bumbu dapur itu. Jadi, teman-teman semua, di sini Bunda mengambil ada 8 jenis bumbu dapur. Oke, lanjut saja ya. Yang pertama itu ada jahe. Nah, tuh teman-teman bisa lihat gambar di atas. Itu ada jahe. Jahe isinya berwarna kuning, kulitnya berwarna coklat teman-teman. Nah, itu dinamakan jahe. Biasanya para orang tua atau ibu-ibu yang masak itu menggunakan jahe. Nah, jadi jahe bisa termasuk ke dalam bumbu masak. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada kunyit. Nah, kunyit tuh seperti yang di atas tuh teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Kunyit ini isinya berwarna oranye. Lalu kulitnya berwarna coklat juga, seperti jahe, tapi beda ya teman-teman. Bedanya kalau jahe isinya berwarna kuning, kalau kunyit berwarna oranye. Nah, teman-teman tahu nggak nih? Dari kunyit kita bisa menghasilkan suatu karya teman-teman. Kita bisa melukis dari kunyit tersebut karena kunyit menghasilkan warna kuning teman-teman. Warna kuningnya sangat melekat banget. Nah, teman-teman bisa tuh kalau tidak ada warna kuning bisa pakai kunyit. Oke. Yang ketiga ada daun jeruk teman-teman. Nah, daun jeruk berwarna apa? Oke nih, teman-teman bisa lihat di samping. Itu berwarna hijau teman-teman. Lanjut yang keempat itu ada daun salam. Tuh seperti di samping juga ya. Daun salam juga berwarna berwarna hijau teman-teman. Betul. Oke, lanjut slide berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Jenis-jenis bumbu dapur yang kelima itu ada bawang merah. Bawang merah berwarna oranye. Isinya berwarna putih. Ada lis-lis, ada garis-garisnya, itu berwarna ungu. Nah, jadi kulit bawang merah itu berwarna ungu teman-teman. Nah, seperti gambar yang di atas bisa teman-teman lihat ya. Terus yang keenam itu ada bawang putih teman-teman. Kulitnya berwarna putih, isinya itu berwarna putih juga, putih sedikit kuning teman-teman. Nah, seperti gambar yang di atas ya. Nah, yang ketujuh itu ada cabai merah teman-teman. Cabai merah itu kulitnya berwarna merah. Nanti dalamnya itu ada bijinya kecil-kecil berwarna kuning teman-teman. Nah, jadi yang kedelapan, yang terakhir itu ada cabai rawit. Cabai rawit berwarna hijau kecil-kecil. Nanti juga sama kayak cabai merah teman-teman. Kalau dibelah itu ada bijinya kecil-kecil. Jadi ke bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit itu teman-teman tidak bisa memainkannya secara bebas karena bumbu masak yang ini itu mengandung kayak cabai. Nanti kalau kita merasakannya itu pasti pedas, terus tuh panas. Baik, tujuan pembelajaran dari jenis-jenis bumbu dapur ialah Ana mengenalkan jenis-jenis bumbu dapur. Jadi Ana bisa mengerti nih apa saja sih nama-nama jenis bumbu dapur itu, yang mana sih bentuknya, teksturnya, rasanya, aromanya, seperti itu. Terus Ana dapat mengidentifikasi bumbu dapur berdasarkan bentuk, warna, dan aroma. Nah, jadi Ana bisa membedakan mana cabai merah, mana cabai rawit, mana bawang merah, mana bawang putih, seperti itu. Dan anak-anak juga bisa merasakan aroma-aroma dari khas bumbu dapur tersebut. Juga bisa merasakan tekstur-tekstur bentuk yang ada yang halus, ada yang kasar, seperti itu. Anak dapat menunjukkan rasa ingin tahu terhadap jenis-jenis bumbu dapur. Anak usia dini kan memiliki karakteristik yaitu rasa ingin tahunya itu begitu dalam. Jadi kalau anak usia dini melihat berbagai macam jenis-jenis bumbu dapur yang berwarna-warni, pasti anak ingin lebih tertarik. Apa sih itu bun? Itu apa sih bun? Seperti itu. Selanjutnya anak dapat mengetahui keberagaman bumbu dapur sebagai budaya kuliner. Nah, jadi
anak usia dini bisa mengenali nih, oh bumbu dapur ini ternyata termasuk ke dalam makanan kuliner khas, seperti misalnya rendang yang bumbunya sangat khas, yaitu jahe, bawang, seperti itu. Baik, lanjut slide berikutnya, yaitu ada aktivitas 5 indera. Yang pertama itu ada indera penglihatan. Jadi anak-anak bisa melihat langsung di mana perbedaan dari jenis-jenis bumbu dapur. Yang kedua itu ada pendengaran. Yang ketiga ada itu penciuman. Yang keempat ada perasa, dan yang kelima itu ada peraba. Baik, slide selanjutnya ini aktivitas. Di sini dari penglihatan, di sini Bunda mengambil aktivitas yaitu melihat warna-warni dari bumbu dapur, semisal dari warna kunyit yang berwarna oranye, ada jahe yang berwarna kuning, percabai-cabean seperti cabai merah dan cabai rawit yang berwarna hijau. Lanjut ada perasa. Perasa ya ini di sini Bunda mengambil mencicipi hasil masakan nasi yang dimasak dari berbagai bumbu dapur. Ada rasa asin, ada pedas, dan ada gurih. Selanjutnya aktivitas dari pendengaran. Anak-anak bisa merasakan pendengaran dari irisan bumbu yang sedang dipotong-potong. Selanjutnya itu ada peraba, yaitu anak-anak meraba berbagai tekstur dari bumbu dapur, ada yang kasar dan ada yang halus. Selanjutnya anak bisa merasakan mencium aroma khas dari berbagai macam jenis bumbu dapur tersebut. Alat dan media, di sini Bunda mengambil tentang melukis sebuah lukisan dari kunyit, dari warna kunyit yang bisa menghasilkan warna kuning, yaitu ada alat dan media ini kunyit, ada kain putih polos, kertas HVS, dan batu. Baik, dilanjutkan dengan integrasi langkah-langkah pendekatan saintifik. Di situ ada mengamati, di mana anak-anak mengamati berbagai warna, tekstur, bunyi, dan aroma, dan anak akan menyentuh, meraba, mencium, dan mencicipi. Selanjutnya, mengumpulkan informasi. Anak-anak memperoleh pengetahuan dari objek nyata, informasi guru, atau dari buku dan tayangan video dari YouTube. Yang ketiga, anak akan menanya. Menanya itu bagaimana rasanya dan apa yang kita lakukan dari bumbu ini. Nah, di situ anak akan bertanya-tanya, Bunda, apa rasanya dari bumbu-bumbu ini, Bunda? Dan apa yang bisa kita lakukan, Bunda, dari bumbu-bumbu tersebut ini, Bunda? Seperti itu. Dilanjutkan dengan menalar. Anak dapat membandingkan aroma dari berbagai jenis-jenis bumbu dapur. Yang terakhir itu ada mengkomunikasikan. Anak menyampaikan pengetahuan dan menceritakan pengalaman mereka kepada orang tuanya atau kepada guru. Anak melukis dari bahan dapur kunyit, dan anak akan berkreasi dengan tanah liat atau plastisin untuk membuat sebuah karya terkait bumbu dapur. Baik, dilanjutkan slide berikutnya, yaitu keamanan dan keterlibatan anak. Anak hindari penggunaan alat tajam pada anak usia dini. Dampingi anak saat memegang bumbu dapur, bawang, dan cabai. Ajak anak mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan. Dan pastikan semua bumbu masak bersih sebelum digunakan.